Baik, Bu. Apa kabar? Baik. Oke. Gimana hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran yang lebih jauh, alangkah baiknya kegiatan kita hari ini, belajar kita hari ini dimulai dengan berdoa supaya apa yang kita dapat hari ini, apa yang kalian terima hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Oke, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya pimpin doa sesuai kepercayaan masing-masing. Setelah semuanya sebelum mulai pembelajaran ini, kita doa untuk bersama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Kita memastikan dulu ya bahwa sudah lengkap semuanya, sudah hadir semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal, ada yang masih di luar, ada yang masih baru mau masuk ya. Kita pastikan dulu supaya semuanya ikut belajar. Nah, absen ini yang Ibu sebutkan, silahkan kamu sebutkan satu jenis buah. Oke? Oke. Abel, Aisyah, Diva, Kadek Tora, Hadir, haji. Kesya, Hadir, Jambu. Mareta, Hadir, Alpukat. Wulan Ramadhani. Hadir, Regis. Oke, cukup ya semuanya sudah hadir di kelas, tidak ada lagi yang di luar atau terlambat. Nah, sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dan cinta terhadap tanah air. Siapa yang bisa memimpin? Nah, ayo silakan semuanya berdiri, kita ambil posisi siap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sini, Nak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Ria. Silahkan semuanya duduk kembali. Oke, setelah absen menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah menumbuhkan cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita akan masuk ke pembelajaran. Sebelum itu, kita harus membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan ini harus kita taati bersama-sama. Oke, yang pertama, itu adalah jika ingin ke toilet, hanya boleh satu orang. Jangan mengajak temannya, karena nanti siapa tahu temannya sedang mengerjakan tugas atau sedang memperhatikan, nanti mengganggu fokusnya. Lalu yang ketiga, harus saling menghargai pendapat di dalam ruang kelas ini. Jadi tidak boleh tidak menghargai pendapat. Jadi kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Oke, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke.
Jadi kalau minggu lalu kita belajar apa minggu lalu? Oke, pengertian perubahan sosial. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang pengertiannya, minggu ini kita belajar tentang teorinya. Sebelum masuk ke teori, kira-kira ada nggak yang masih ingat pengertian perubahan sosial itu apa sih? Ya, oke, silahkan Ria, coba. Jadi pengertian dari perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi cara perubahan Ya, yang terjadi dalam hidup manusia di masyarakat, oke. baik seperti aturan, kebiasaan, atau cara berhubungan dan lain-lain yang membuat kehidupan berbeda dari sebelumnya. Oke, berbeda dari sebelumnya. Jadi kehidupan itu berbeda dari sebelumnya, artinya berubah. Yang lain masih ingat? Masih? Oke, lanjut ya. Nah, jadi pelajaran teori perubahan sosial itu, apa pentingnya kalian mempelajari teori perubahan sosial? Yang pertama adalah perubahan sosial adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Artinya, perubahan itu berada di lingkup terdekat kita. Ya, berada di lingkup terdekat kita. Mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi Ibu harapkan setelah ini nanti kalian bisa menyadari. Lalu yang ketiga adalah kamu mampu menganalisis, bersikap tepat, dan berperan aktif dalam perubahan. Artinya perubahan itu kan tidak selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Kita harus bisa memilah mana perubahan yang menurut kita layak untuk diikuti, mana perubahan yang sebaiknya dihindari, mempertimbangkan baik dan buruknya. Nah, jadi kalian itu harus menumbuhkan semangat ingin tahu. Kalian harus merasa bahwa kira-kira perubahan sosial di lingkungan sekitarku itu seperti apa ya, supaya kalian termotivasi untuk mempelajari teori perubahan sosial. Jadi kamu punya motivasi nih hari ini. Oh, ternyata berarti kita hari ini akan belajar tentang perubahan itu apa saja sih, gitu kan. Jadi menumbuhkan rasa ingin tahu kalian, memotivasi kalian untuk bisa lebih dalam lagi dalam pelajaran hari ini. Lalu tujuannya, jadi setiap belajar kita punya tujuan yang harus kita capai. Tujuan yang harus kita capai. Yang pertama apa kira-kira? Jadi setelah pembelajaran ini, Ibu mengharapkan kalian untuk bisa mengidentifikasi 3 teori perubahan sosial. Apa? Coba disebutkan. Siklus, linier, dan multilinear. Selanjutnya adalah kalian mampu menyajikan hasil analisis fenomena sosial dalam bentuk presentasi kelompok berbasis masalah. Jadi nanti Ibu akan memberikan kalian tugas berkelompok, kalian berdiskusi, saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, lalu dituangkan dalam sebuah LKPD tertulis, lalu dipresentasikan untuk membantu kalian mempermudah menjelaskannya. Seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh lagi, ada pertanyaan di situ. Apa yang kamu pikirkan jika melihat gambar di samping? Ada yang bisa berpendapat? Apakah ini sebuah perubahan? Ya. Perubahan di bidang apa? Yang atas di bidang? Komunikasi. Ada yang bisa menjelaskan lebih jauh tentang komunikasi ini? Ya? Dari surat, kemudian berkembang ke telepon kabel. Ya, coba. Nah, silakan dulu belum ada teknologi, jadi menggunakan surat, ya. menyurat. Biasanya dulu menggunakan merpati, Bu Masyan. Kemudian ada perkembangan zaman menggunakan telepon rumah yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Habis itu perkembangan teknologi kemudian membawa handphone, tapi masih berukuran besar, Bu. Ya. Dan belum terlalu canggih, dan sekarang bentuknya sudah pipi dan bisa dibawa kemana-mana dengan simpel. Lalu ini ya, kalau Ibu berikan pertanyaan lagi, apakah semua, kalau kita tadi kan berbicara bahwa perubahan itu maju ya kan, dari surat sampai ke apa? Handphone sampai smartphone. Nah, lalu muncul pertanyaan, apakah semua perubahan masyarakat selalu menuju ke arah maju? Mengapa masyarakat ada yang runtuh, ada yang berkembang, ada yang mempunyai jalur yang berbeda? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab apakah perubahan itu selalu maju? Ya, coba silakan Intan. Seperti
sepertinya tidak selalu ke arah kemajuan. Kadang perubahan justru membuat masalah baru. Misalnya kemajuan teknologi canggih membuat orang jadi malas berinteraksi secara langsung dan lebih suka berdiam diri di rumah. Jadi Intan mengambil contohnya adalah komunikasi atau interaksi. Dengan adanya teknologi yang sudah mempermudah kita untuk mendapatkan akses informasi dan lain-lain, kita jadi malas untuk ngobrol dengan orang di luar, gitu kan, ngobrol dengan teman di bangku udah mulai berkurang karena mulai sibuk dengan gadget masing-masing. Nah, inilah inti dari materi kita hari ini. Teori linier, multilinear, dan siklus. Ada yang bisa membacakan teori linier? Yuk, silakan dibaca teori linier. Teori linier, perubahan masyarakat berjalan searah dan cenderung menuju kemajuan. Contohnya, masyarakat tradisional, masyarakat modern. Ide utamanya, semua masyarakat mengalami tahap tertentu dalam perkembangan. Jadi kalau perubahan linier, ini adalah perubahan yang terus bergerak maju. Waktunya itu lambat, tetapi ada perubahannya, ya kan? Berarti yang contoh pertama tadi bisa masuk ke dalam teori linier. Dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Selain handphone, selain surat ke handphone, ada lagi nggak contohnya? Ya, silakan Nurul. Dulu kan masa pakai kayu. Ya. Sekarang pakai kompor. Oke, dulu pakai kayu, sekarang pakai kompor. Apakah itu perubahan? Perubahan. Nah, sekarang adalah waktunya membentuk kelompok. Ibu ingin kalian terbagi dalam 4 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian merubah posisi tempat duduknya. Oke, kira-kira kelompok 1 mau mulai dari mana menghitungnya? Dari sebelah sini kali ya. 1, di sini 2, 3, dan 4. Oke, sekarang kalian tentukan dulu nama kelompok kalian dengan nama pahlawan. Sudah? Oke, dapat ya? Silahkan disepakati. Tugasnya kelompok 1 adalah teori linier. Ibu harap di dalam LKPD itu kamu sudah bisa menyertakan contohnya. Kenapa harus ada contohnya? Supaya itu tandanya kalau kamu sudah bisa memberikan contoh, pemahamanmu sudah lebih dalam. Kamu berarti sudah bisa mengkategorikan mana contoh linier, multilinear, siklus, seperti itu. Nah, yang kelompok 4, ini kalian adalah mencari perbandingannya. Nah, gimana mencarinya, Bu? Kalian boleh membuka buku sosiologi untuk membantu kalian lebih memperluas materi di sini ya. Nah, dan kalian yang kelompok 4 itu harus memilih manakah yang lebih mudah dipahami dari linier, multilinear, dan siklus. Kira-kira apa yang lebih mudah dipahami itu yang mana? Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silahkan ditulis di dalam LKPD sini. Kalau mau buat coret-coretan dulu boleh, langsung juga boleh. Kalau ada yang tidak dimengerti atau yang kamu tidak paham, silahkan ditanyakan. Jadi di sini diskusi, artinya semua yang ada di dalam kelompok harus memberikan pendapatnya, ya. 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 Jadi kamu pahami dulu, setelah itu kamu tuliskan di sini. Tapi semuanya harus berkontribusi dalam memberikan pendapatnya. Jangan hanya satu orang yang lebih terlalu dalam di pembahasan, supaya semuanya terbagi. Dan kalau ada yang nggak tahu, kamu boleh saling tanya, saling menjelaskan. Sudah ada yang mau ditulis? Nah, silahkan dituliskan, dituangkan dalam LKPD tersebut. Silahkan dituliskan. Coret-coretannya, hasil diskusinya silahkan disusun di dalam LKPD. Jadi menuliskannya jangan langsung contoh ya. Dikasih pengertian dulu, dikasih kata pengantar dulu. Oke, apakah
sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang waktunya ke presentasi kelompok. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rahayu selaku guru pembimbing mata pelajaran sosiologi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Olivia sebagai moderator dan rekan saya Kadetara Irawan. Saya Aga Mediawati. Seragam. Saya Nurul Fitri. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teori linier yang akan dibacakan oleh Kadetara. Nah, jadi teman-teman, sebelum ke contoh teori linier, saya akan membacakan pengertian dari teori linier. Menurut teori linier, perubahan sosial terjadi secara bertahap, teratur dan maju ke arah yang lebih kompleks. Artinya, masyarakat tidak mengalami perubahan secara tiba-tiba, melainkan berkembang sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan zaman. Perubahan ini biasanya membawa masyarakat ke arah yang lebih maju dibanding kondisi sebelumnya. Nah, contohnya akan dibacakan oleh. Contoh yang pertama, yaitu pada masa lalu, proses belajar hanya berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, dengan media sederhana seperti papan tulis dan buku paket. Secara bertahap berkembang ke penggunaan komputer, LCD proyektor, hingga sekarang banyak guru menggunakan platform digital, video, pembelajaran, hingga e-learning. Perubahan ini tidak terjadi sekaligus, tetapi melalui tahap-tahap yang terus berkembang. Yang kedua akan dibacakan oleh Tegar. Contoh yang kedua, dulu banyak orang menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk pergi ke sekolah atau pasar. Lalu muncul becak, angkot, dan bus sebagai sarana transportasi. Setelah itu, masyarakat mulai menggunakan sepeda motor, mobil pribadi, hingga kini semakin mudah dengan adanya transportasi berbasis aplikasi online, seperti Gojek atau Grab. Semua itu menunjukkan perkembangan transportasi secara bertahap, mengikuti kebutuhan masyarakat. Contoh yang ketiga akan dibacakan oleh Pipit. Contoh yang ketiga adalah gaya hidup. Dahulu gaya hidup masyarakat cenderung sederhana. Belanja dilakukan di pasar tradisional dan cara berkomunikasi melalui surat atau tatap muka langsung. Kini gaya hidup masyarakat berubah dengan adanya mall, belanja online, serta media sosial yang membuat interaksi lebih cepat dan mudah. Perubahan ini pun berjalan bertahap dari cara lama ke cara yang lebih modern. Ada pula contoh yang di lingkungan sekitar kita, yaitu pada zaman dahulu menyalurkan air ke lahan pertanian seperti padi menggunakan kicir air, sedangkan pada zaman sekarang menggunakan mesin atau diesel. Lalu yang kedua, pembelajaran pada zaman dahulu menulis di papan tulis menggunakan kapur, sekarang sudah menggunakan spidol. Ada pula pada zaman dahulu memanen padi itu menggunakan tenaga manusia, sekarang sudah memakai mesin atau kombain. Selanjutnya yaitu akan dibacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Tora. Jadi, kesimpulan dari teori linear ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak berlangsung tiba-tiba, melainkan secara bertahap dan berkesinambungan menuju arah yang lebih maju. Contoh yang kami temukan adalah perubahan cara belajar, transportasi, dan gaya hidup masyarakat di sekitar kita. Itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk kelompok siapa? Raden Ajeng Kartini. Oke, selanjutnya dari dua kelompok ini mana yang mau lebih dulu? Ya. Sekali lagi. Satu, nanti dulu, turun. 1, 2, 3.
Nah, sini duluan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk kalian yang sudah belajar hari ini. Nah, jadi melihat dan mendengar hasil diskusi kalian, Ibu rasa kalian sudah cukup bisa ya memahami perubahan linier itu seperti apa, perubahan siklus itu seperti apa, multilinier itu seperti apa. Sejauh ini sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan. Artinya kamu sudah mampu dengan materi ini dan bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu nanti ada faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Nah, jadi kita hari ini fokus ke teori dulu. Nah, sampai sini kalau yang Ibu dengarkan tadi dari contoh, pengertian, itu sudah bagus semuanya, sudah benar semuanya, Ibu sudah merasa puas dengan hasil diskusi kalian, artinya kalian sudah memahami, sudah mengerti bahwa perubahan sosial itu seperti apa. Nah, di sini, di akhir ini, apakah Ibu ingin mendengar apa yang kamu dapat hari ini? Kesimpulan apa dari materi hari ini, dari pembelajaran hari ini? Siapa yang berani untuk menyimpulkan? Oke, silahkan Tora. Jadi, dari materi tadi, kita bisa mengerti kalau perubahan sosial itu tidak selalu sama. Ada yang lurus maju terus, seperti teori linier. Ada juga yang muter-muter seperti roda, kadang maju terus, bisa mundur lagi, seperti teori siklus. Dan ada juga yang berbeda-beda jalurnya, sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Itu yang dinamakan teori multilinier. Jadi intinya, setiap masyarakat yang punya cara dan jalannya sendiri dalam mengalami perubahan. Oke, itu menurut dari Tora. Ada lagi yang mau menambah? Pada dasarnya, 3 teori ini punya jalannya masing-masing. Kita nggak bisa mau menggabungkan teori ini, kita tumpuk jadi satu, nggak bisa. Setiap teori punya jalannya masing-masing. Kita nggak bisa kalau misalnya satu kejadian, itu langsung kita masukkan ke 3 teori. Kita harus mengkaji dulu. Kejadian ini lebih masuk ke teori yang mana, ya kan? Apakah ini direncanakan atau tidak? Seperti itu. Ada yang masih belum paham? Setelah kalian berdiskusi, setelah ada pengarahan, setelah ada membaca materi, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, mau refleksi dulu atau latihan soal dulu? Refleksi, oke. Ada yang mau menyampaikan apa yang kamu dapat hari ini? Oke, silakan. Ternyata setelah kita mempelajari ilmu teori perubahan sosial ini, saya menyadari bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Hanya saja sebelumnya saya belum bisa mengategorikan bahwa itu sebuah perubahan sosial. Oke, berarti apakah semuanya sepakat bahwa setelah belajar sepakat? Oke, jadi setelah belajar hari ini kamu jadi lebih bisa mengkategorikan ternyata yang saya lakukan, yang saya lihat itu merupakan sebuah perubahan sosial. Teorinya teori ini gitu kan, kayak dari linier tadi kamu ambilnya cobek, ya kan tadi. Jadi dari semuanya itu Ibu rasa sudah cukup. Dan dari kelompok 4 tadi dia menyimpulkan bahwa yang paling mudah dipahami adalah teori linier. Nah, kalian pasti punya pendapat masing-masing teori mana yang lebih mudah dipahami, karena pemahaman setiap orang kan berbeda-beda. Tapi paling tidak ada satu yang kamu paling pahami. Jadi pembelajaran hari ini ada yang melekat di diri kamu sendiri. Nah, sekarang Ibu punya soal ini tujuannya untuk mengukur sudah sejauh apa kalian memahami pelajaran hari ini. Jadi silahkan dikerjakan secara individual saja. Oke, Ibu beri waktu kalian 7 menit cukup? Soalnya ada 10 pilihan ganda semua. Oke?
Kayaknya 5 menit selesai deh. Kalau melihat dari kamu sudah bisa menjelaskan dengan lugas. Sudah? Ya. Sekarang kalau sudah selesai mengerjakan soal, silakan kembali ke tempat duduk semula. Jadi pembelajaran sosiologi hari ini selesai di 3 teori ini, dan terima kasih sudah antusias dan sudah mengerjakan dengan sepenuh hati, sudah mau berdiskusi, dan ternyata ada yang kalian peroleh hari ini seperti kata Abel tadi, yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu, yang sebelumnya belum menyadari jadi sudah menyadari. Jadi fungsinya itu supaya kalian lebih peka terhadap perubahan dan lebih bisa memposisikan diri. Saya ada perubahan ini, kira-kira saya mau mengikutinya atau tidak? Ada dampaknya atau tidak? Terus kira-kira perubahan ini baik atau tidak? Jadi kalian sudah bisa mempertimbangkan perubahan-perubahan tersebut. Dengan didukung dengan teori-teori ini, Ibu harap kamu sekarang lebih peka lagi, lebih mau lagi untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Misalnya kamu sedang melakukan apa? Terus teringat, oh iya tadi saya belajar tentang teori linier. Yang saya lakukan ini linier apa bukan ya? Atau justru siklus gitu kan. Misalnya kamu lagi pakai baju. Ini kayaknya baju zaman itu deh setelah saya ingat-ingat. Nah, itu berarti pemahaman kamu pembelajaran hari ini ada yang tertanam di diri kamu seperti itu. Jadi, jangan menutup untuk mengetahui hal-hal baru. Jangan menutup diri. Terimalah semua terimalah semua perubahan yang baik. Pilihlah mana yang kira-kira bisa kamu pakai, mana yang tidak bisa kamu gunakan, seperti itu. Jadi jangan melihat sebuah perubahan itu hanya dari satu pasang mata saja, tetapi lihatlah dari berbagai sudut pandang. Jadi kadang menurut Ajeng perubahan ini nggak cocok di diri dia, sedangkan untuk Gea, wah perubahan ini pas ini. Nah kita nggak bisa memaksakan itu. Ada orang yang menerima, ada yang tidak. Jadi perubahan itu semua orang tidak harus menerima. Ada yang menerima, ada yang tidak. Ada yang secara cepat, ada yang secara lambat. Kayak tadi di perkotaan lebih cepat proses perubahannya, sedangkan di desa lebih terlambat karena akses jalan mungkin, ya kan? Karena medannya yang terjal, jadi orang mau ke sana membutuhkan waktu lama untuk mengedukasinya. Sedangkan kalau di perkotaan edukasinya lebih mudah. Nah, jadi sampai sini apakah sudah bisa memahami? Bisa? Sudah bisa mengerti? Sudah? Bisa diterima pembelajaran hari ini? Bisa. Kondusif pembelajaran hari ini? Kondusif. Menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian bahagia berjumpa dengan Ibu dan pelajaran sosiologi? Jadi pelajaran sosiologi itu sebenarnya ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita sendiri. Kita ini merupakan objek dari ilmu sosiologi sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Nah, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang faktor pendorong dan faktor penghambat. Kalian bisa baca-baca, bisa cari di artikel, bisa mencari di buku, di perpus, sudah banyak sekarang. Kamu tuh sudah terfasilitasi semuanya, mau nyari di mana. Jadi jangan sampai Ibu masuk nanti kamu belum membaca sama sekali. Jadi faktor pendorong apa nak? Aduh apa Bu ya, saya lupa baca. Padahal saat ini sudah Ibu sampaikan. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, kita berdoa dulu. Berterima kasih karena kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Boleh Ibu yang mimpin? Marilah kita berdoa. Mengucapkan rasa terima kasih karena hari ini kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Ilmu yang kalian terima
bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, sampai jumpa.